Semoga semua sobat investor dalam keadaan baik, dan sehat-sehat selalu dimanapun berada. Pada video ini, kita akan bahas daftar 5 saham dari grup Astra. Berdasarkan kinerja di kuartal 2 tahun 2024 ini, dan yang rutin membagikan dividen, sebanyak 2 kali dalam setahun. Sebelum lanjut, daftar saham yang disebutkan bukanlah ajakan untuk membeli dan menjual saham. Pertama, kita mulai dari United Tractor. Saham UNTR merupakan salah satu anak usaha dengan kontribusi pendapatan terbesar bagi grup Astra. Kinerja dari UNTR akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas, terutama batu bara, serta proyek-proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan permintaan alat berat. Sepanjang tahun 2024 ini, harga saham UNTR mengalami kenaikan sekitar 16%, dengan harga terendahnya ada di level 21 ribuan pada bulan Juni. Namun, jika ditarik data selama 5 tahun ke belakang, harga saham UNTR berada di rentang harga rata-rata sekitar 18.000 hingga 22.000 per lembar saham. Dari kinerja keuangan selama 4 tahun terakhir, saham UNTR masih konsisten mengalami peningkatan kinerja. Pada kuartal 2 tahun 2024 ini, UNTR mengalami peningkatan kinerja dari kuartal 1. Namun masih di bawah dari perolehan kinerja di tahun 2023 dan 2022. Berdasarkan data histori, pergerakan harga saham UNTR setiap bulannya. Selama 10 tahun terakhir harga saham UNTR paling sering mengalami penurunan di bulan November. Kemudian di bulan Januari, Mei, dan Juni juga mayoritas mengalami penurunan harga. Jika kamu mempunyai tujuan untuk invest jangka panjang, bisa dipertimbangkan membeli saat harga saham mengalami penurunan atau diskon, untuk bisa mendapatkan harga rata-rata yang lebih murah. Untuk histori pembagian dividen, saham UNTR rutin membagikan dividen interim di bulan Oktober, dan dividen final antara bulan April atau Mei setiap tahunnya. Jika kamu berencana untuk mendapatkan dividen interim, boleh di-share strategimu untuk masuk di saham UNTR. Di video ini, juga sudah sempat dibahas secara detail strategi investasi di saham UNTR dan Hexa yang sama-sama bergerak di bidang penyedia alat berat. Kedua, adalah saham Astra Auto Parts. Saham auto bergerak di sektor otomotif, khususnya dalam produksi dan distribusi suku cadang kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kinerja saham auto seringkali dipengaruhi oleh permintaan kendaraan di Indonesia, karena permintaan suku cadang sangat terkait dengan penjualan kendaraan baru dan kebutuhan perawatan kendaraan yang sudah beroperasi. Sepanjang tahun 2024 ini, harga saham auto masih mengalami penurunan sekitar 7,9%, dengan harga terendahnya ada di level 1.800 ribuan pada bulan Juni. Namun, jika ditarik data selama 5 tahun ke belakang, harga saham auto berada di rentang harga rata-rata sekitar 1.200 hingga 1.800-an per lembar saham. Dari kinerja keuangan selama 4 tahun terakhir, saham auto masih konsisten mengalami peningkatan kinerja. Pada kuartal 2 tahun 2024 ini, auto juga mengalami peningkatan kinerja dari kuartal 1, dan masih mengalami kinerja yang positif dari tahun 2023 dan 2022. Berdasarkan data histori, pergerakan harga saham auto setiap bulannya selama 10 tahun terakhir. Harga saham auto paling sering mengalami penurunan di bulan Desember, Januari dan Mei. Kemudian selain pada bulan Februari, Juni dan Juli, mayoritas saham auto mengalami penurunan harga. Untuk histori pembagian dividen, saham auto juga rutin membagikan dividen interim di bulan Oktober, dan dividen final antara bulan April atau Mei setiap tahunnya. Jika kamu berencana untuk mendapatkan dividen interim, boleh di-share strategimu untuk masuk di saham auto. Ketiga, adalah saham Astra Agrolestari. Saham AALI, anak perusahaan dari grup Astra yang beroperasi di sektor perkebunan kelapa sawit. Kinerja keuangan AALI sangat bergantung pada harga minyak sawit mentah di pasar internasional. Industri kelapa sawit sering dikritik
karena kontribusinya terhadap deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Sepanjang tahun 2024 ini, harga saham AALI masih mengalami penurunan sekitar 14%, dengan harga terendahnya ada di level 5.500-an pada bulan Juni. Namun, jika ditarik data selama 5 tahun ke belakang, harga saham AALI berada di rentang harga rata-rata sekitar 7.000 hingga 8.000 per lembar saham. Dari kinerja keuangan selama 4 tahun terakhir, sejak tahun 2021 saham AALI masih konsisten mengalami penurunan kinerja. Pada kuartal 2 tahun 2024 ini, AALI juga mengalami peningkatan kinerja dari kuartal 1, dan masih mengalami kinerja yang positif dari tahun 2023, namun lebih rendah dari tahun 2022. Berdasarkan data histori, pergerakan harga saham AALI setiap bulannya selama 10 tahun terakhir. Harga saham AALI paling sering mengalami penurunan antara bulan Januari hingga Juni. Kemudian pada bulan Juli dan Agustus, menjadi bulan dengan performa terbaik. Untuk histori pembagian dividen, saham AALI juga rutin membagikan dividen interim di bulan Oktober, dan dividen final antara bulan April atau Mei setiap tahunnya. Jika kamu ada yang masih nyangkut, boleh di-share strategimu untuk masuk di saham AALI. Keempat, adalah saham Astra Grafia. Saham ASGR merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan grup Astra, dengan fokus pada sektor teknologi informasi. Astra Grafia bergerak di sektor teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam penyediaan solusi dokumen, layanan percetakan, dan teknologi digital. Sepanjang tahun 2024 ini, harga saham ASGR masih mengalami penurunan sekitar 7%, dengan harga terendahnya ada di level 700-an pada bulan Juni. Namun, jika ditarik data selama 5 tahun ke belakang, harga saham ASGR berada di rentang harga rata-rata sekitar 700 hingga 800-an per lembar saham. Dari kinerja keuangan selama 4 tahun terakhir, sejak tahun 2021 saham ASGR secara perlahan terpantau terus mengalami peningkatan kinerja. Pada kuartal 2 tahun 2024 ini, ASGR juga mengalami peningkatan kinerja dari kuartal 1, dan masih mengalami kinerja yang positif dari tahun 2023 dan tahun 2022. Berdasarkan data histori, pergerakan harga saham ASGR setiap bulannya selama 10 tahun terakhir. Harga saham ASGR paling sering mengalami penurunan antara bulan Mei, Agustus dan Oktober. Kemudian pada bulan Februari dan Maret, menjadi bulan dengan performa terbaik. Untuk histori pembagian dividen, saham ASGR juga rutin membagikan dividen interim di bulan Oktober, dan dividen final antara bulan April atau Mei setiap tahunnya. Jika kamu ada yang masih hold di saham ASGR, boleh di-share strategimu untuk masuk di saham ASGR. Yang kelima dan terakhir, adalah saham induknya yaitu Astra International. Saham ASII memiliki sejumlah anak usaha yang beroperasi di berbagai sektor, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, namun tidak semuanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan diversifikasi bisnis yang luas, dan manajemen yang kuat, Astra International tetap menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di Indonesia. Sepanjang tahun 2024 ini, harga saham ASII masih mengalami penurunan sekitar 10%, dengan harga terendahnya ada di level 4.400-an pada bulan Juni. Namun, jika ditarik data selama 5 tahun ke belakang, harga saham ASII berada di rentang harga rata-rata sekitar 5.500 hingga 6.500-an per lembar saham. Dari kinerja keuangan selama 4 tahun terakhir, sejak tahun 2021 saham ASII secara perlahan terpantau masih terus mengalami peningkatan kinerja. Pada kuartal 2 tahun 2024 ini, ASII juga mengalami peningkatan kinerja dari kuartal 1, namun masih di bawah kinerja dari tahun 2023 dan tahun 2022. Berdasarkan data histori, pergerakan harga saham ASII setiap bulannya selama 10 tahun terakhir.
Harga saham ASII paling sering mengalami penurunan pada bulan Februari, September, dan November. Kemudian pada bulan Oktober dan Desember, menjadi bulan dengan performa terbaik. Untuk histori pembagian dividen, saham ASII juga rutin membagikan dividen interim di bulan Oktober, dan dividen final antara bulan April atau Mei setiap tahunnya. Jika kamu ada yang masih nyangkut parah di saham ASII, boleh di-share strategimu untuk masuk di saham ASII. Mayoritas saham-saham dari grup Astra belum mengalami kenaikan harga yang signifikan. Dengan mengetahui bulan-bulan di mana harga saham mengalami penurunan, tentu di sana ada peluang yang bagus bagi kamu yang punya tujuan invest untuk jangka panjang. Semoga informasi pada video ini bisa membantu strategi investasimu. Jika kamu ada saham-saham yang ingin dibahas dari grup atau konglomerasi tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.